Kwon Jeong adalah seorang konten kreator atau TikToker asal Korea Selatan tentunya, yang terkenal akan kontennya yang meniru video viral dengan gayanya yang unik. Tapi siapa sangka, balik wajahnya yang polos serta slogannya yang khas, TikToker satu ini malah terjerat dengan kasus pelecehan seksual. Setelah melihat kasus ini, gua jadi berpikir, apakah ini yang namanya sisi gelap manusia? Lalu, seberbahaya apa sisi gelap manusia sebenarnya? Sebenarnya, ada banyak versi yang menjelaskan tentang apa itu sisi gelap manusia sebenarnya. Tergantung dari mana lu mendapatkan sumber informasi tersebut. Tapi yang jelas, sisi gelap manusia pasti tidak jauh-jauh dari sifat negatif yang mengarah kepada kemaksiatan atau keburukan. Awal mula terciptanya sisi gelap manusia ini berasal dari trauma atau pengalaman pahit yang didapat dari masa lalu seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan masih banyak lagi. Yang mana akibat dari perbuatan itu akan membuat korban mengalami depresi, kesulitan mengelola emosi, kebencian, dendam, serta amarah, yang ujung-ujungnya bisa saja membuat orang tersebut melukai orang lain. Meskipun tidak menutup kemungkinan pula bahwa sifat buruk manusia tersebut bisa diturunkan melalui faktor genetik. Salah satu gangguan yang disebabkan oleh faktor genetik ialah conduct disorder atau biasa disingkat CD, yang cenderung membuat anak mengalami gangguan perilaku dan emosi serius terhadap kekerasan, gemar berbohong atau menipu, melanggar hukum, berkelahi, menyakiti orang lain, bahkan sampai penyiksaan terhadap hewan. Meskipun terdengar mirip dengan psikopat, tapi sebenarnya conduct disorder dan psikopat itu adalah dua hal yang berbeda, di mana psikopat adalah perilaku antisosial yang disertai dengan ketidakmampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Biasanya, psikopat ini lebih ditunjukkan kepada orang dewasa, sedangkan conduct disorder ini lebih digunakan kepada anak-anak. Lalu, apakah anak yang mengidap conduct disorder ini bisa menjadi psikopat saat besar? Jawabannya, iya, tergantung bagaimana peran orang tua dalam mengatasi masalah ini. Sebagai tambahan saja, sisi gelap manusia ini biasanya tidak disadari oleh pemiliknya. Dan begitu orang tadi sudah menyadari akan sisi gelapnya tersebut, pasti orang itu akan berusaha mati-matian untuk menyembunyikannya dengan tujuan untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat. Tapi tak jarang pula, orang-orang justru menunjukkan sisi gelapnya tersebut dengan tujuan untuk ketenaran, uang, atau validasi semata. Walaupun ya, sisi gelap yang sengaja diperlihatkan ini memang tidak begitu berbahaya untuk diketahui masyarakat. Semua orang pasti mempunyai sisi gelap dan sisi terang. Plus minus lah kalau kata orang sekarang. Tapi apakah sisi gelap ini berbahaya? Jawabannya adalah sangat berbahaya, setidaknya untuk diri sendiri. Bisa dilihat di era perkembangan teknologi yang serba instan ini, malah membuat orang-orang cenderung malas dan menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan saat itu juga. Yang mana hal tersebut akan menimbulkan perasaan stres dan kecemasan dikarenakan deadline yang sudah dekat. Hal seperti itu sering gua alami saat menginjak bangku sekolah dulu, dimana saking asiknya main game pada waktu itu, malah membuat waktu yang seharusnya gua pakai buat mengerjakan tugas jadi kurang maksimal, dan akhirnya mau tidak mau gua harus menyari tugas punya teman. Untung teman gua baik. Lalu bagaimana dengan sisi gelap manusia berpotensi untuk merugikan orang lain, seperti kasus Kwon Jeong misalnya? Ya, amarah, kebencian, nafsu, keserakahan, dan apapun itu adalah sumber utama dari kehancuran atau peristiwa kelam yang telah banyak terjadi di masa lalu dan akan terus terjadi di masa depan tentunya. Hal ini ibarat lingkaran setan yang akan terus berputar setidaknya sampai manusia binasa. Bisa dilihat di mana pelaku kejahatan ternyata memiliki masa lalu yang sulit dan dikarenakan tidak mendapat bimbingan yang tepat, ia malah menjadi penjahat yang tak segan-segan untuk mengambil hak-hak orang lain dan berpotensi untuk menciptakan penjahat lain dikarenakan perilakunya kepada korban. Seperti yang terjadi kepada Richard Ramirez contohnya. Penjahat yang telah melakukan banyak kejahatan sekaligus mendapatkan julukan Night Stalker ini ternyata memiliki masa lalu yang suram, di mana ia sering mendapatkan perlakuan tidak enak dari ayahnya sewaktu kecil, sehingga mengakibatkan dirinya mengidap epilepsi. Tidak sampai di situ, setelah kabur dari rumah orang tuanya, Richard Ramirez malah tinggal bersama sepupunya yang tidak kalah buruk juga. Lalu, cara untuk mengatasi sisi gelap ini sebenarnya ada banyak. Tapi berhubung kita tinggal di Indonesia, negara paling percaya dengan Tuhan, tapi banyak yang main slot. Kita bisa setidaknya mendekatkan diri kepada kepercayaan masing-masing, karena gua yakin segala agama pasti akan menjauhkan umatnya dari keburukan. Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah lo punya pendapat? Bisa banget tambahin di bawah. Jadi jangan lupa